Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya la rasulullah ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hasna idza syi'ta sahla. Kalau Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yang fauqa wa muslim. Alhamdulillah Ibu, bersyukur kita kepada Allah karena hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, umur, ilmu, ya, memberi kita kesehatan, kesempatan, kekuatan, kehidupan, ilmu, umur, ya, dalam Islam dan iman, dan yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga Allah curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sebenar rahmatan lil alamin. Jangan lupa selalu berdoa minta kepada Allah agar kita diberi kebaikan hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Kenapa? Karena seorang muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya dan ilmunya, insya Allah muslimah yang baik hatinya, iman, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Ibu sehat semua? Ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan semua makin baik, soleh solihah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, materi kita adalah tarbiyah Ramadan. Tapi saya ingin mengingatkan kembali kaitannya dengan puasa itu yang benar tentunya dilandasi dengan 3 hal. Siapa yang puasanya dilandasi dengan 3 hal, maka paling tidak akan diberi oleh Allah 3 hal juga. Dan target 3 hal pun akan tercapai. Ya, baik. Jadi ini perjalanan kita Ramadan ini Bu, kita belajarnya dari sahabat Nabi. Apa? Sahabat Nabi itu saking senangnya dengan Ramadan Bu. Enggak. Istilah kita itu bukan tarhib. Tarhib itu kan menyambut. Tapi kalau sahabat Nabi itu tepatnya targhib. Sudah pernah saya sampaikan. Targhib artinya cinta, senang, rindu dengan Ramadan. Saking senang cintanya dengan Ramadan itu apa Bu? Baru 1, 2, 3 kali jalanin Ramadan atau keempat ya. Ya, kemudian datang beberapa sahabat Nabi bertanya. Ya Rasulullah, kenapa saum Ramadan ini kok diwajibkan kepada kita kok hanya 1 bulan ya Rasul? Kok enggak 1 tahun atau 6 bulan ya Rasul? Rasa-rasanya di antara kita enggak ada yang bertanya seperti itu. Halo? Yang ada hanya 1 bulan. Itu pun hampir tiap hari, tiap malam dihitungin terus. Alhamdulillah. Ini berapa hari ini? Masya Allah. Jadi kalau sahabat Nabi itu ingin berlama-lama dengan Ramadan. Nah, kalau kita itu inginnya cepat-cepat selesainya Ramadan. Itu salah satu. Terus ada nasihat menarik dari Ibnu Al-Jauzi. Ibu kalau Ibnu Qayyim itu ternyata pakar hati, kejiwaan. Kalau Ibnu Jauzi, beliau ada kaitannya dengan Tibun Nabawi. Lebih cenderung kepada fisik. Ulama juga, dua-duanya ulama. Apa kata beliau? Kesimpulannya gini. Kita ini Bu, jangan sampai kalah dengan kuda. Coba kalian perhatikan pacuan kuda. Ya, pacuan kuda itu Bu, menjelang titik akhir, titik finish, itu baik penunggang kudanya itu sendiri betul-betul memaksimalkan mungkin untuk mendapatkan finish yang terbaik. Ya, sampai saya gambarkan tuh, tukang kudanya sampai untuk mendapatkan yang terbaik. Itu kuda. Lain kita ini manusia, diberi kelengkapan oleh Allah, akal, kekuatan, fisik, pendengaran, pikiran dan lain sebagainya. Ya. Masa kita kalah dengan kuda? Artinya ini menjelang akhir Ramadan tuh mesti tambah giat, tambah semangat. Ya. Kalau kemarin yang tertinggal itu Bu, tutup. Ya, dengan apa? Dengan 4 waktu. Kekurangan kita baca Quran, kekurangan kita doa, kekurangan zikir, bahkan kekurangan tobat kita kemarin-kemarin itu tutup. Ya, dengan 4 waktu. Apa itu? Sepertiga malam yang pertama. Kita tahu di setiap sepertiga malam Allah turun ke langit bumi.
Siapa yang bersolat, dia berdoa meminta dikabulkan oleh Allah. Minta itu. Kalau mau tobat itu. Biar betul-betul dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang kedua antara adzan dan iqamah. Maksimalkan betul Bu. Antara adzan dan iqamah itu minta kepada Allah. Karena itu saat-saat yang dikabulkan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah waktu Jumat. Ya, waktu Jumat ini lebih khusus adalah yaitu ketika khotib duduk di antara dua khutbah itu. Gimana kalau wanita? Ya, kira-kira saja. Tapi itu secara umum saja intinya Jumat. Ya. Kemudian yang keempat adalah Jumat juga masih Jumat, ya, menjelang maghrib. Ya, menjelang maghrib. Dan kita insya Allah dalam kondisi saum puasa itu sangat membantu kita untuk menutup kekurangan-kekurangan kita kemarin. Baik ya. Nah, Ibu ingat puasa yang benar itu, tapi sebelumnya yuk kita baca dulu hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadanan imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Bu, hadis ini sudah Ibu sering dengar, tapi saya langsung dengan penjelasannya. Jadi Bu, siapa yang puasanya, saumnya dilandasi dengan 3 hal, maka paling tidak akan diberi oleh Allah 3 hal, dan target 3 halnya juga akan terpenuhi, insya Allah. Apa itu? Barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Saya ulangi, barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, ya, dengan ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka paling tidak akan diberi oleh Allah 3 hal. Ya, saya ulangi, siapa yang dia jalankan saum Ramadan ini dengan landasan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka paling tidak pun akan diberi oleh Allah minimal 3 hal. Apa itu? Yang pertama, diampuni kesalahan dan dosanya. Amin gitu loh. Amin. Emang dosa Ibu tinggal sedikit apa? Kok amin aja berat? Emang sambil nulis saya bisa bilang amin? Oh, harus refleks, biasakan refleks ya. Masya Allah ya. Diampuni kesalahan dan dosanya. Amin. Yang pertama itu. Yang kedua, dicintai dan diridhoi oleh Allah. Amin. Dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dahsyat memang Ramadan ini, Bu. Sulit kita dapatkan di luar Ramadan. Makanya ayo betul-betul pacu betul ini. Diampuni kesalahan dan dosanya oleh Allah, dicintai dan diridhoi. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Ibu pilih yang mana? Coba lo pilih yang mana? Diampuni kesalahan dan dosanya, dicintai diridhoi oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya. Pilih yang mana? Pilih yang kedua. Dicintai dan diridhai oleh Allah, diampuni kesalahan dan dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Ya iyalah. Yakin, harus yakin. Kenapa saya bilang gitu kok terus harus begitu? Nomor 3 aja Pak, karena yang nomor 1, 2 itu pasti. Loh. Kalau nomor 2 pasti, berarti nomor 3 dicintai oleh Allah, diampuni dosanya juga loh Bu, pasti juga. Iya, pasti yang pokoknya itulah makanya. Boleh penjelasan? Masya Allah ya. Dimasukkan ke surga itu udah pasti yang 1 dan 2 itu. Saya nggak menyalahkan loh Bu, ini Ramadan ini saya Bu, Ramadan ini damai-damai aja kita nih Bu. Masya Allah. Ya. Pokoknya harus begitu, semangat ya kan Bu. Pak Wis nanya. Jadi Jumat itu Pak kalau antara adzan dan iqamah. Tadi enggak, kalau Jumat itu antara khotib duduk di antara
Kan ada khatib itu ada 2 khutbah kan Bu. Nah, ketika duduk itu kan ya agak lama sedikit ya 1 menit 2 menit itu minta pada Allah saat singkat itu dikabulkan. Nah tetap makanya kalau ibu secara umum hari Jumat dalam keadaan saum itu tadi. Pak, dengan nomor 2 nya Pak, antara azan dan iqamah. Ya. Harus di dalam masjid Pak. Enggak mesti. Bukan dengar ini. Allahu Akbar, adzan kan? Di antara adzan iqamah itu kan antara waktu jeda sekitar 5-10 menit. Oh gitu ya. Iya. Ya mohon maaf kalau udah lama, udah setengah jam, udah 1 jam, udah kelewat lah Bu. Itu udah Selesai sholat, selesai adzan, ibu kan sholat qobliyah. Itu minta pada Allah. Ya kalau ibu kalau di rumah kan kira-kira sini estimasi sekitar 10 menit. Kedengaran Pak Asif. Apalagi kedengaran. Nah, saya suka praktekin karena Bapak yang ngajarin. kalau nggak kedengaran ya kita kira-kira. Ya kira-kira tadi. Nah, itu tadi yang itu imam naik mimbar itu Pak. Itu kan memang kalau itu kaitannya dengan Jumat langsung kalau laki-laki memang tahu ya Bu waktunya. Nah, kalau enggak ya itu aja perkiraan aja. Ya. Yang penting antara khutbah itu ya Bu, antara khutbah itu kan ada waktu sekitar khutbah itu dihitung kalau antara adzan dengan khutbah itu kan sekitar setengah jam maksimal. Antara itu aja. Jadi khutbah sampai turun ke mimbar ya Pak. Iya. Pada saat khutbah. Enggak, ketika duduk itu. Kan ada khutbah pertama kan duduk kan. Nah, duduknya antara waktunya pendek sekali itu. Ya. Baik. Bu. Nah, itu sebelum khutbah pertama selesai kan duduk itu. Nah, baru naik lagi itu. Kalau di sholat perempuan di rumah, Kira-kira saja. Selesai aja doa belum. Iya. Makanya ibu kalau Jumat itu nggak usah nunggu orang-orang pulang. Iya. Nah, kalau pulangnya nanti jam 5 gimana? Ya. Baik ya.